Teman-teman, pada video kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk menonton video ini sampai akhir. Mengapa ini sangat penting? Karena dalam video ini Pak Prabowo menjelaskan secara detail, secara rasional bagaimana caranya untuk memberi kita makan, memberi kita hidup di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, di tengah ancaman perang dunia ketiga yang sudah ada di depan mata kita, di tengah ketidakstabilan ekonomi yang sekarang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, dan bagaimana caranya supaya kita tetap berharap meskipun di tengah kekacauan ini. Pak Prabowo dalam video ini dicecar berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis dari para jurnalis dan juga para pakar, dan ini disampaikan secara terbuka di hadapan publik Indonesia. Jikalau teman-teman sedang takut, sedang cemas, sedang galau tentang masa depan, apa yang akan terjadi pada bulan depan, pada tahun-tahun di depan kita tidak akan tahu. Tapi melalui video ini, Pak Prabowo menjelaskan, memberikan kita harapan dengan penjelasan dan strategi yang sangat rinci dia lakukan untuk bisa menyelamatkan kita semua dari kekacauan ini. Ancamannya sangat nyata di depan kita. Ada persaingan geopolitik di mana Cina dan Amerika sedang merebut pengaruhnya di Indonesia. Dan yang kedua adalah ancaman dari para oligarki, koruptor, dari pengusaha-pengusaha hitam yang sangat dirugikan dalam strategi yang dijelaskan oleh Pak Prabowo ini. Bayangkan begini teman-teman, kamu punya uang, jumlahnya triliunan rupiah. Kamu punya aset di mana-mana. Dan selama ini, selama puluhan tahun, kamu dihidupkan dari sistem ekonomi Indonesia yang menguntungkan kamu. Tiba-tiba datanglah Pak Prabowo merubah, mereset total semua ini. Dari yang sebelumnya anggaran negara itu kebanyakan digelontorkan untuk proyek-proyek yang dikelola oleh oligarki, sekarang langsung diterjunkan ke masyarakat melalui MBG, Koperasi Merah Putih, ada Desa Nelayan Merah Putih, ada pembangunan rumah, ada renovasi sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu adalah seorang oligarki, seorang pengusaha besar, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu diam saja sementara aset-aset ilegal kamu dikejar oleh negara, oleh tim Satgas PKH? Bahkan anakmu sendiri ditahan, seperti dalam kasus Riza Khalid misalnya. Riza Khalid sendiri menjadi buronan Interpol, anaknya mendekam di tahanan Kejaksaan Agung. Teman-teman, tolong nonton sampai habis, karena ini akan membuka cakrawala kita berpikir bagaimana cara kita, bagaimana persepsi kita menilai Presiden Prabowo saat ini dan seterusnya. Pada akhirnya kan soal pilihan, Pak. Ketika ruang fiskal terbatas, tidak semua bisa dipertahankan sekaligus, Bapak Presiden. Apa prioritas utama Bapak ketika harus memilih? Jadi begini, saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada di mana-mana. Tapi saya nggak ngerti apa elit kita ngerti atau paham atau tidak. Saya sudah ceritakan di awal pemerintahan saya bisa menghemat 300 triliun. Di akhir tahun pertama another 200 triliun, 500 triliun. Mbak Nana, pokoknya itu menurut saya di situ menggambarkan bahwa kita punya uang itu hangus, bocor. Jadi sebetulnya uangnya itu ada, Mbak. Dalam konteks hari-hari ini ketika kita khawatir hari-hari ini, Pak. Hari-hari ini. Ketika kemungkinan subsidi BBM bisa sampai 200 triliun begitu Pak, karena harga minyak dan sebagainya, tekanan fiskal. Iya kan, masa kita duduk diam? Kita kan lakukan segala upaya. Iya. Kita hitung dari angka ya Pak ya. Kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54%, Mbak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35%. Nah, pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres, Pak. Ya. Apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros, kita nggak akan bisa mengejar 8%, Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah.
Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. 70.000 Pak ya, untuk 70.000. perbaikan fisik ya. Fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan Swakelola. orang tua murid. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Sekolah-sekolah. Ini secara teori ya, dengan desentralisasi itu tugasnya bupati itu. Ya, betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel ya. Dari semua ruang kelas di Indonesia, SD, SMP, SMA, semua akan punya interactive flat panel ini. Artinya apa? Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi. Saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti ini dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya dia dapat pelajaran Hybrid. dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Ya, jadi selain itu kita mau menatar semua guru-guru kita. Jadi gini ya, saya ceritakan ya, MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 8 kerja ya. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Itu hanya dari MBG. Nah, saya mau cerita lagi. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih nantinya kalau jalan semua itu ada sekitar 80.000 koperasi. 80.000 koperasi itu kalau tidak salah sekitar 18 kali 80.000 berapa? 18 kali 80.000. 1 juta. 40.000. Satu berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. It's another tambahan, ya kan? Desa Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih itu rencana kita akan bangun 1.100 tahun 2026 ini. Sekarang operasional mungkin sudah 90. Target kita 1.100. Satu desa Merah Putih itu akan mengelola 600 sampai 2.000 kepala keluarga. Ya kan? Ini bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadinya dia tidak punya es,
kita bikin pabrik es. Yang tadinya dia susah dapat solar, kita di desa ini kita buka SPBU khusus nelayan. Yang tadinya kapal dia hanya bisa melaut 24 jam, kita bisa bikin dia mungkin naik tiga kali lah. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan-nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%. Ini juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi, ya. Saya akan urut satu persatu. That's why I'm confident. Kita belum bicara hilirisasi. Ya, yang tahun ini that is the real value add. Tapi kita akan bangun rumah murah. Target kita 1 juta rumah. 1 juta rumah, ya kan? Ini lapangan kerja, ya. Ini semua ini. Jadi rumah yang kita mau bangun, 1 rumah itu 1 juta rumah itu diperkirakan 1 rumah membutuhkan kurang lebih 5 orang kerja. Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, etc. Tapi perumahan ini kalau tidak salah menciptakan kurang lebih, kalau tidak angkanya berapa ya? 72 turunan perusahaan. Karena linkage-nya. Jadi dengan bikin 1 rumah kita butuh kabel, kita butuh pipa, kita butuh aluminium. Kalau kita 1 juta rumah aja tuh udah 5 juta orang kerja. I am confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, growth-nya. Saya tanya satu, Pak. Ini 1,6 juta itu adalah total sampai selesai kan, Pak? Artinya dari Pekerja ketika baru, dapurnya semua beres. Dia kerja di situ. Ya, dia 50 kerja di situ orang. kan. Nah, artinya sepanjang sampai 2029 Bapak bicara begitu. Iya. Yang diomongin sama Mas Faisal. Iya. Kalau saya interpretasi, Iya. dia bicara mengenai additional tiap tahun, Pak. Iya. Jadi 1%, kalau yang di sini angkanya adalah sampai seluruh program selesai. Total. Jadi lapangan pekerjaan yang tercipta itu 4 juta untuk makan bergizi sampai dengan selesai gitu ya Pak ya? Iya. Kalau yang dibilang Mas Faisal itu adalah additional per tahun Pak. Iya. Tapi kan kalau kita umpamanya ya, kalau tadi kita katakan ya, pakai logik aja, pakai mathematics. Kalau kita sudah menghasilkan ini, katakanlah tadi 1 juta rumah, 5 orang bekerja, 5 juta orang kerja, ya. Dan kita rencananya 1 juta ya menuju ke mungkin 10 tahun yang akan datang. Karena kekurangan kita kalau nggak salah cukup besar. Ya, backlognya. 12 juta rumah yang kita kurang. Backlognya. So this is going to boost the economy. This is really going to be a big booster for the economy. Ya, dan akhirnya kan kita bisa rata-rata, ambil rata-rata. Ya, Cina juga tidak growth 13% langsung selama 20 tahun. Ya, maybe kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya sangat confident. Nanti, ya kan? Everything is based on evidence. Jadi saya hanya minta waktu dari rakyat, dari masyarakat, kasih saya waktu lah. Saya buktikan sampai 2029. Ya kan? Ini menarik ya teman-teman, karena Pak Prabowo itu sudah menyampaikan bahwa mulai dari pembangunan sekolah tadi, MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan perumahan yang bisa menciptakan 5 juta tenaga kerja itu berasal dari efisiensi anggaran, berasal juga dari pendapatan-pendapatan lain, seperti perampasan aset korupsi yang sudah marak terjadi belakangan ini, dan tentu dari APBN kita. Nah, dana yang sangat besar ini digelontorkan langsung ke bawah. Bukan lagi menggunakan metode trickle down atau top down yang selama ini dipraktekkan Indonesia, di mana uang itu mengalir dulu ke proyek-proyek yang dikelola oleh
oligarki-oligarki lalu kemudian menetes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan. Itu top down yang membuat kita selama ini tuh sulit untuk menjadi negara maju dan masyarakatnya tetap miskin. Tapi Pak Prabowo mengubah itu menjadi bottom up atau dari bawah ke atas. Kekayaan negara, keuangan negara itu langsung digelontorkan ke bawah untuk memicu ledakan ekonomi dari bawah ke atas. Nah, menurut teman-teman, siapakah yang paling merasa dirugikan dalam reset ekonomi atau perubahan anggaran seperti ini? Yang paling dirugikan adalah para oligarki, orang-orang kaya, para koruptor, para pejabat-pejabat negara yang selama ini sudah merasa diuntungkan dari sistem ekonomi lama atau top down tadi. Sehingga teman-teman, kalau kita melihat banyak sekali gejolak-gejolak kecil belakangan ini yang akan berpotensi menjadi ledakan besar, itu Pak Prabowo ini banyak musuhnya. Ada oligarki hitam, ada pengusaha hitam, ada koruptor yang notabene dalam setahun terakhir sudah lebih dari 90-an koruptor itu sudah ditangkap oleh Pak Prabowo. Kita bersabar dulu lah. Jangan terlalu cepat dulu mengambil kesimpulan, jangan terlalu cepat mengklaim bahwa MBG ini gagal, Koperasi Merah Putih ini gagal, efisiensi ini gagal, dan lain sebagainya. Tapi kita jeda sejenak, menyerap berbagai informasi-informasi yang akurat, agar kita kemudian bisa menilai apakah Pak Prabowo ini gagal, apakah Pak Prabowo ini gagal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% ya, seperti yang dikatakan pada waktu janji kampanye, atau memang dia ini sedang menunggu momentum yang tepat agar ide ini, agar gagasan-gagasan ini, agar reset ekonomi ini bisa dijalankan. Nggak, karena itu kan jangka panjang dalam situasi sekarang seperti yang Bapak bilang, tekanan ekonomi, tekanan fiskal, situasi geopolitik, harga minyak dan sebagainya. Pada akhirnya kan soal pilihan, Pak. Ketika ruang fiskal terbatas, tidak semua bisa dipertahankan sekaligus, Bapak Presiden. Apa prioritas utama Bapak ketika harus memilih? Jadi begini, saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada di mana-mana. Tapi saya nggak ngerti apa elit kita ngerti atau paham atau tidak. Saya sudah ceritakan di awal pemerintahan saya bisa menghemat 300 triliun. Di akhir tahun pertama another 200 triliun, 500 triliun. Mbak Nana, tadi ICOR itu pokoknya itu menurut saya di situ menggambarkan bahwa kita punya uang itu hangus, bocor. Ya kan? 30% dari 1.000 dari anggaran kita, APBN kita 3.700 triliun. Oke, mungkin benar. Dari 30% katakanlah 10% produktivitas. Kalau 30%, kalau 20% saja, ya, kalau 10% saja, itu adalah 300 triliun. Dari situ aja. Nah, saya kasih lihat lagi ya. Jadi sebetulnya uangnya itu ada, Mbak. Dalam konteks hari-hari ini, ketika kita khawatir Hari-hari ini. Hari-hari ini, Pak. Hari-hari ini. Ketika kemungkinan subsidi BBM bisa sampai 200 triliun begitu, Pak, karena harga minyak dan sebagainya, tekanan fiskal. Ya kan masa kita duduk diam? Kita kan lakukan segala upaya. Iya. Dan apakah dalam Kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan biodiesel kita yang 100 gigawatt dan sebagainya. Ya itu kita kan jangka panjang, Pak. Kalau kita bicara jangka panjang ya 2 tahun itu. Kita masih kan sekarang, kalau misalnya kita bicara perang yang kata Iran sampai 6 bulan, berarti kan dalam waktu jangka pendek, Pak. Apakah akan ada shifting prioritas Bapak di program-program prioritas ini yang memang secara fakta anggarannya besar sekali? Atau mana yang tidak akan Bapak sentuh? Mana yang tetap harus jalan apapun konsekuensinya? Ya kita lihatlah, saya punya menteri, saya punya tim cukup bagus ya. Kita juga sudah ambil langkah-langkah, Mbak. Ya. Bukan kita tunggu krisis kan. Kita antisipasi kan. Ini ada Menseknek saya nggak ya? Hitungan kamu
Yang kita sudah tambah efisien berapa T? Untuk Sekarang sementara ini menghadapi ke depan ini. sudah dapat 80-an. 80 T. Di luar yang sudah direalokasi untuk program prioritas. Di luar yang kita sudah realokasi. Kurang lebih 70 miliar dolar. Berapa? Totalnya kurang lebih 70 miliar dolar yang sudah total realokasi. 70 ini 70 miliar dolar. 70 atau 70 T? Yang sudah Bapak realokasi kurang lebih hampir mendekati 800 triliun. 800 triliun. Realokasi dari Itu pemerintahkan untuk efisiensi kembali kurang lebih kami sudah mendapatkan sekitar 81. 81 T. Jadi sekitar 900-an. Iya. Jadi we are working very hard. Kita Apa yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat pendek ini? Dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun ke depan. Itu maksudnya waktu yang pendek atau saat ini ya teman-teman. Karena Najwa itu seakan-akan bahwa dia itu mempertanyakan uangnya dari mana untuk bisa menghidup kita dalam waktu yang jangka pendek. Selama menanti pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh Pak Prabowo tadi. Terus jangka pendek saat ini kita mau dapat makan dari mana? Begitu kasarnya. Pak Prabowo sangat yakin ya di sini. Rupanya ada hal yang disembunyikan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dia bilang saya bingung. Sebenarnya kita ini punya uang ada di mana-mana, ya kan? Artinya secara intelijen Pak Prabowo itu sudah paham, sudah tahu pos-pos anggaran yang akan dia pakai untuk bisa menghidupi kita, membiayai produksi kita dalam waktu yang pendek ini. Itu dari mana sih? Dan yang kelihatan selama ini teman-teman, Pak Prabowo mengatakan bahwa ada banyak kebocoran ternyata kan. Saya sangat yakin sekali bahwa ke depan pemberantasan korupsi, pengambilan aset ilegal dari para koruptor, serta pemaksaan untuk mengembalikan kekayaan negara dari para oligarki hitam yang selama ini sudah kaya selama berpuluh-puluh tahun, itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menyiasati strategi jangka pendek pertumbuhan ekonomi kita. Dan teman-teman, dari awal saya sangat yakin ya dengan Pak Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai seorang jenderal, dia punya strategi yang tidak mungkin dia sampaikan semuanya di sini. Tidak mungkin dia sampaikan terang-terangan kepada Najwa dan kepada para jurnalis yang hadir dalam forum ini kan. Tapi saya sangat yakin sekali dia punya agenda, hidden agenda yang dia akan lakukan. Bagaimanapun caranya supaya kita selamat dalam waktu yang jangka pendek ini. Jadi saya mengajak teman-teman, poinnya adalah supaya kita tetap optimis. Tidak berarti optimis itu kita harus memuji-muji ya teman-teman. Sembari was-was. Tapi tidak boleh harapan, mimpi, cita-cita, asa kita itu redup. Tidak boleh teman-teman. Karena dalam kondisi geopolitik dan ekonomi dalam negeri kita yang kurang stabil, harapan itu harus selalu dinyalakan. Dan saya yakin Pak Prabowo bisa untuk mengatasi masalah-masalah jangka pendek itu dengan strategi-strateginya dia sendiri.